Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naima Aista, A1C020170 dari kelas D, S1, Prodi S1 Akuntansi. Untuk memenuhi mata kuliah perpajakan 2, saya akan menjelaskan beberapa kasus berdasarkan PMK PPN terbaru yang keluar pada bulan April ini. PMK yang pertama, PMK nomor 68 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan bahwa PPN aset kripto dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto, lalu ada jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool oleh penambang aset kripto. Contoh kasusnya di sini, misalnya, Tuan A memiliki satu koin aset kripto X senilai 200 juta, dan Nona B memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bapeti. Kemudian, Tuan A menjual 0,7 koin kepada Nona B. Bagaimana pengenaan PPN terhutangnya? Tuan A akan dikenakan pajak penghasilan dengan perhitungan 0,1% dikali 0,7 koin tersebut dikali 200 juta, yaitu 140.000. Lalu untuk PPN-nya, Nona B akan dikenakan pajak PPN dengan perhitungan 1% dari 10% atau sama dengan 0,1% dikali 0,7% kali 200 juta, yaitu 140.000. Lalu untuk PMK selanjutnya, ada PMK nomor 65 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Harga jual kendaraan bermotor bekas adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contoh kasus yang dapat saya ambil dari PMK ini, misalnya Tuan A melakukan pembelian kendaraan bekas senilai 100 juta. Berapa PPN terhutang? Di sini kita tinggal mengalihkan tarifnya, yaitu 0,1% dikali 100 juta, yaitu 1.100.000. Lalu untuk PMK yang ketiga, PMK nomor 63 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Dasar pengenaan PPN rokok atau pajak terhutang atas penyerahan hasil tembakau adalah nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah harga jual eceran atau HJE hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau. Contoh kasus yang dapat saya ambil dari PMK berdasarkan PMK tersebut, misalnya pengusaha pabrik hasil tembakau dalam negeri X dalam masa pajak 2022 menebus pita cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai penyerahan atau total harga jual eceran sebesar 12 miliar. Bagaimana PPN terhutangnya? PPN terhutangnya tinggal dikalikan 9,9% dikali 12 miliar. Ya, dengan hasil 1.188 juta, di mana 9,9% adalah tarif efektif yang berlaku pada PMK tersebut. Lalu PMK nomor 71 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Jasa kena pajak tertentu tersebut yang pertama ada jasa pengiriman paket pos 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Yang kedua ada jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Lalu ada jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
Contoh kasus yang dapat saya ambil dari PMK tersebut yaitu sebuah barang dikirim melalui pos dengan biaya pengiriman sebesar 30 juta dari Lombok menuju Jakarta. Berapa PPN yang dikenakan atas pengiriman tersebut? Di sini kita tinggal mengalihkan tarifnya yaitu 1,1% dikali biaya pengirimannya yaitu sebesar 30 juta. Sama dengan 330.000. Lalu harga setelah PPN tinggal menambahkan biaya pengiriman dan PPN yang terutangnya yaitu 30.330.000. Lalu ada PMK nomor 69 tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggara teknologi finansial, di mana subjek pajaknya yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, penyelenggara layanan pinjam meminjam. Lalu untuk objek pajaknya ada electronic money dan ada electronic wallet. Contoh kasus yang dapat saya ambil dari PMK tersebut, misalnya Nina mengisi saldo dana sebesar 1 juta dengan biaya administrasi sebesar 10.000. Berapa PPN yang dikenakan? Di sini kita tinggal mengalihkan tarif PPN yang berlaku, yaitu 11% dikali 10.000 yaitu 1.100. 1.100 tersebut adalah jumlah yang dikenakan PPN, sehingga total uang yang harus Nina top up adalah 1.011.100 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.